Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala demi berlangsungnya belajar mengajar ya pada materi tauhid kitab Husnul Hamidiyah. Meski hanya lewat dunia maya, kita wajib mensyukurinya. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah qiyamuhu ta'ala binafsihi. Pada pertemuan minggu kemarin saya suruh kalian untuk menulis, dan sekarang dimohon untuk menyimak keterangan kami. Khususnya untuk kelas 1 Aliyah Al-Munawwarah, silakan dicermati, difahami dari keterangan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa as-sifatul khamisatu, sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah wajib memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya. Yang mana Allah wajib memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, dan Allah mustahil memiliki sifat kebalikannya. Apa itu? Qiyamuhu bighairihi. Allah butuh terhadap yang lain. Itu adalah sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan Allah itu qiyamuhu bighairihi? Bimakna ihtiyajuhu ila makanin yaqumu fihi, dengan arti Allah membutuhkan terhadap tempat yaqumu fihi. Allah butuh terhadap tempat yang mana Allah tersebut bertempat di tempat itu. Atau Allah butuh terhadap mahal yang mana Allah tersebut akan butuh untuk menempatinya. Atau Allah butuh terhadap mukhasis yang akan menentukan Allah. Jadi itu arti daripada qiyamuhu bighairihi. Jadi istilah Allah itu berdiri dengan sendirinya, qiyamuhu binafsihi, jadi Allah tidak butuh terhadap makan, Allah tidak butuh terhadap mahal, Allah juga tidak butuh terhadap mukhasis. Atau Allah juga tidak butuh terhadap yang mengadakan Allah, au mujidin yujiduhu. Allah juga tidak butuh terhadap yang mengadakan Allah atau yang menciptakan Allah. Adapun dalil, dalilu ala dzalika annahu qad thabata fi dalilil mukhalafah lil hawadits annahu ta'ala laisa jawahiran wala jisman. Jadi sebenarnya dalil dari qiyamuhu binafsihi ini sudah dijelaskan, dan sama penjelasannya dengan dalil mukhalafah lil hawadits. Jadi Allah itu laisa jawahiran, Allah itu bukanlah permata, Allah itu bukanlah berlian, wala jisman, dan Allah juga bukanlah jisim. Allah tidak berjisim. Fala yahtaju ila makanin yaqumu fihi, jadi Allah tidak butuh terhadap tempat. Li'anal ihtiyaj ilal makan minal khawaisul jawahir wal ajsam, karena kalau membutuhkan terhadap tempat, maka itu termasuk terhadap ketentuannya benda. Maksudnya termasuk ketentuannya benda bagaimana? Setiap benda dan ajsam, setiap benda dan jisim itu membutuhkan terhadap tempat, sedangkan Allah tidak membutuhkan tempat. Jadi Allah tidak dikatakan Allah itu jisim, tidak dikatakan Allah itu jawahir atau permata. Ada yang mengatakan jawahir itu maknanya adalah benda ya. Ada yang mengatakan makna jawahir itu adalah benda. Wa thabata hunaka annahu ta'ala laisa aradan. Jadi Allah juga bukanlah sifat. Fala yahtaju ila mahallin yahillu fihi. Jadi Allah, intinya Allah itu bukanlah terbentuk dari sifat. Allah bukan Allah itu tidak berwarna. Pokoknya Allah mukhalafa lil hawadits, berarti itu sudah cukup menjadi dalil juga dari sifat
sifatnya Allah qiyamuhu binafsihi. Jadi tidak ada bedanya dalil qiyamuhu binafsi itu sama halnya dengan dalilnya mukhalafah lil hawadis. Allah itu berdiri dengan sendirinya, Allah itu tidak sama dengan yang baru. Karena kenapa? Kalau Allah itu masih butuh terhadap mukhassis atau mujid, mahal ataupun makan, berarti Allah itu mumatsalah lil hawadis, berarti Allah itu sama dengan yang baru. Nah, sedangkan itu adalah mustahil bagi Allah. Contoh, Allah seandainya merah, berarti Allah itu sudah bersifat. Apa sifatnya Allah? Merah. Berarti kalau Allah sudah merah, maka berarti Allah itu tidak mukhalafah lil hawadis lagi, tapi mau masalah sama dengan makhluknya. Nah, oleh karena itu dalil dari qiyamuhu binafsihi itu tidak beda dengan mukhalafah lil hawadisi. Maka dengan penjelasan kami yang sedemikian, jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wajib memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, dan mustahil bagi Allah memiliki lawan kebalikannya. Apa? Ialah qiyamuhu bighairihi. Dan ini yang memang dimaksudkan pada bab ini. Mungkin kami sudah rasa cukup dari penjelasan kitab Husnul Hadmidiyah. Semoga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat wabah COVID-19 ini diangkat oleh Allah, cepat musnah dari muka bumi ini sehingga kita dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Akhirnya dari kami apabila ada kesalahan itu karena kedengkalan dan kebodohan hemat kami, apabila ada kebenaran maka itu mutlak karena Allah Subhanahu wa taala, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.